seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya. Ibu pikir juga kalian sehat ya. Iya, iya. Supaya kita mulai pembelajaran kita dan caranya kita berdoa. Siapa di sini yang mau membuat doa? Silakan maju ke depan. Kemudian berdasarkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Nya yang kita diberikan hari ini. Tuhan Yesus, berikan daripada kami mulai pelajaran kami, memberkati daripada kami supaya kami dapat menerima pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Adrian. Ya. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu kan minggu lalu kita mempelajari tentang Allah pencipta, di mana Tuhan itu menciptakan segala isi bumi dan juga berkarya dalam atas bumi ini. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana sih pemeliharaan Allah itu di dalam penciptaannya itu. Tuhan kan bukan sekedar untuk menciptakan, berkarya, tetapi juga Dia memelihara. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini bagaimana Tuhan memelihara seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya manusia, bukan hanya hewan. Sekarang cuaca kita bisa baik itu adalah bukti dari pemeliharaan Allah. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Anak-anak Ibu akan menontonnya dan saya pikir nanti di akhir video Ibu akan bertanya apa sih yang bisa kalian dapat dari video ini. Oke, disimak baik-baik ya. Kemarin kamu lihat berita di televisi tidak? Berita apa itu, Tio? Itu pandemi yang terjadi saat ini. Yang terpapar semakin banyak, begitu juga yang meninggal. Bertambah terus. Tapi puji Tuhan, angka kesembuhan masih lebih besar. Oh iya, saya sempat juga melihat di televisi kemarin. Menurutmu ngeri nggak sih? Yang penting serahkan diri pada Tuhan, tetaplah hidup sehat, jadi sering cuci tangan, hindari keramaian, dan yang terutama ikuti anjuran pemerintah. Semoga semua yang buruk cepat berlalu ya. Shalom, apa kabar, Tio? Puji Tuhan, saya sehat. Kamu apa kabar? Puji Tuhan, saya juga baik-baik saja. Oh iya, masih ingat kan cerita kita kemarin di kelas? Berita tentang pandemi kemarin, Iya. Ingat tidak yang tertulis dalam Alkitab? Dulunya Allah menciptakan dunia dengan sangat baik. Tapi yang terjadi sekarang, dunia sudah semakin usang. ya benar. Mungkin saja pandemi yang terjadi sekarang juga disebabkan oleh manusia. Melihat yang terjadi sekarang, apakah Allah masih memelihara penciptaannya? Manusia semakin kesusahan, apalagi sekarang ada virus baru yang muncul. Oh iya, besok kan kita belajar agama. Kita tanya aja sama Pak Guru. Pak Guru, saya mau bertanya. Kan dunia sekarang udah semakin susah. Kemudian banyak sekali masalah yang terjadi seperti tadi. Apakah Allah masih memelihara kita? Sekarang, bagus.
demikian video kita yang bisa kita tonton hari ini. Sesuai yang Ibu bilang tadi, apa sih yang dapat kalian ambil dari video ini? Saya harap dari anak-anak Ibu sekalian ada yang memberikan tanggapan tentang apa sih yang dapat atau pelajaran apa yang dapat diambil dari video tersebut. Mungkin Rusel? Jadi Bu, walaupun keadaan kita sekarang mungkin terasa seperti menderita dan kita terkadang berpikir bahwa Tuhan sepertinya sedikit mengabaikan kita, tapi ternyata sebenarnya tidak demikian karena Tuhan masih punya rencana lain. Oh iya, bagus, terima kasih Rusel. Nah, di video tadi di situ jelas terlihat bahwa keadaan pandemi COVID pada saat itu sangatlah besar. Bahkan banyak orang yang meninggal. Tetapi di sisi lain, Tuhan masih memelihara kehidupan orang-orang lain. Contohnya, Vio dan Pablo masih hidup. Dan itu merupakan salah satu bukti pemeliharaan Allah terhadap manusia. Nah, supaya kita mengetahui tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Allah memelihara aku dan semua anak, Ibu akan menjelaskannya lebih dalam. Nah, manusia dan juga ciptaan lainnya adalah butuh pemeliharaan Allah. Contohnya, benda-benda penerang, cuaca yang buruk atau yang tidak baik, contohnya berbagai masalah, itu adalah semua rencana Tuhan. Di mana di sisi lain rencana keburukan itu merupakan di suatu ada rencana tertentu yang Tuhan berikan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu pemeliharaan Allah. Kata pemelihara berasal dari kata bahasa Latin yaitu providentia, yang dimana dalam bahasa Inggris juga dikatakan bahwa pemeliharaan itu berasal dari kata provide, yaitu melindungi, memelihara, menjaga. Seperti pada saat ini banyak orang-orang beranggapan bahwa memelihara itu hanyalah untuk sekedar menjaga biasa. Tapi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, pemeliharaan itu adalah pemeliharaan sangatlah luar biasa, di mana Tuhan berkehendak kepada kita, di mana Dia menjaga kita, memelihara kita, bahkan memberikan apa yang kita butuhkan. Bagaimana cara Allah memelihara kehidupan manusia? Cara Allah memelihara kehidupan manusia terbagi atas dua, yaitu Tuhan memelihara secara jasmani dan juga memelihara secara rohani. Kalau dikatakan pemeliharaan secara jasmani, yaitu dapat berupa Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat. Anak-anak Ibu tidak ada yang sakit kan? Iya, puji Tuhan semua sehat. Dan kita sadari itu merupakan pemeliharaan Allah. Dan yang kedua bentuk pemeliharaan Tuhan secara jasmani yaitu memberikan makanan dan minuman untuk membuat manusia bertahan hidup. Di mana manusia melakukan aktivitasnya butuh asupan makanan mungkin, minuman untuk melakukan segala aktivitas seperti semula. Dan yang ketiga bentuk pemeliharaan Tuhan secara jasmani yaitu memberikan tempat tinggal, pakaian dan mencukupi kebutuhan kita. Kita sekarang dapat memakai baju yang bagus mungkin, memberikan celana atau rok yang bagus mungkin, itu merupakan salah satu pemeliharaan Tuhan yang berdasarkan Tuhan memberikan berkatnya mungkin kepada orang-orang terdekat kita yaitu orang tua dapat mencukupi kebutuhan kita, dan itu merupakan salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana wujud pemeliharaan Allah itu? Yaitu pemeliharaan secara rohani. Wujud pemeliharaan Allah secara rohani dapat dirasakan misalnya Tuhan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sedih. Mungkin siapa di sini yang sering bersedih atau yang pernah bersedih?
mungkin kita semua pernah bersedih, bukan? Nah, kita bersedih. Kesedihan kita itu tidak berlarut-larut. Mengapa demikian? Karena Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya, karena Roh Kudus merupakan salah satu roh penghibur. Dia menghibur kita dalam kesedihan. Contohnya ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayang, yang kita cintai, kita pasti bersedih. Dan Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Dan itu merupakan salah satu wujud pemeliharaan Allah secara rohani. Dan yang berikutnya, meneguhkan iman kita ketika hampir putus asa. Meneguhkan iman kita ketika kita hampir putus asa. Mungkin anak-anak ini sekalian sebelum belajar di sini mungkin mempunyai rencana yang lain, tetapi rencana tersebut tidaklah terpenuhi. Dan akibatnya kita menjadi putus asa. Tuhan, aku tidak berdaya lagi. Aku tidak berdaya lagi Tuhan untuk melakukan segala rencanaku ke depannya. Lalu Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja putus asa. Dia memberikan semangat kepada kita. Nah, yang berikutnya, bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup anak-anak. Apa sih bukti-bukti yang dapat kita lihat bahwa Allah memelihara kehidupan kita? Mungkin anak-anak sekalian boleh membuka Alkitabnya, yaitu yang tertulis di dalam Matius 19 ayat 14. Semua dulu membuka Matius 19 ayat 14. Ya, Dian coba membacakannya. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, anak-anak ibu sekalian kan anak-anak yang baik begitu, bukan? Iya. Jadi di dalam teks Alkitab Matius 19 ayat 14 ini dikatakan bahwasanya biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Berarti ada maksud dan tujuan Tuhan menyuruh kita supaya kita datang kepadanya, yaitu supaya kita menjadi pelaku kerajaan Tuhan. Oke. Ada maksud dan tujuan Tuhan memelihara kehidupan kita, khususnya kehidupan anak-anak. Karena anak-anaklah yang nantinya penerus umat-umat Tuhan yang baik supaya datang ke kerajaan surga, yaitu dengan berperilaku baik. Dan yang berikutnya bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup kita atau memelihara hidup anak-anak, yaitu bukti dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat bertumbuh sampai duduk di SMP, yaitu Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Kita dapat duduk, memberikan pertumbuhan, Tuhan memberikan pertumbuhan kepada kita, yaitu adalah salah satu bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dan perlindungan dan penyediaan. Perlindungan dan penyediaan merupakan salah satu bukti pemeliharaan Allah terhadap kita, di mana Dia tidak membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan, bahkan Dia melindungi kita dari berbagai bencana mungkin, dari berbagai kesedihan. Dan bukti dalam pengalaman pribadi. Bukti pemeliharaan Allah dalam pengalaman pribadi yaitu keselamatan dari bahaya. Siapa di sini yang pernah mengalami bahaya? Mungkin kita semua, anak-anak ibu semua pernah mengalami bahaya. Nah, apakah kita terus sakit-sakit? Apakah kita terus menangis-nangis karena kita dalam kesakitan? Tidak kan? Ya, keselamatan dari bahaya itu merupakan salah satu bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita. Nah, alasan mengapa Allah memelihara semua anak? Mengapa Allah memelihara
pewaris kerajaan Allah. Itu merupakan alasan Allah mengapa Dia memelihara hidup kita. Yaitu yang berikutnya, Allah ingin membantu orang tua dalam membesarkan anak. Orang tua merupakan salah satu orang yang paling dekat kepada kita, dan Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang tua kita supaya orang tua kita dapat memelihara kita, merawat kita supaya bertumbuh dengan keadaan baik. Nah, di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian, mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa kita perlu bersyukur? Dari pelajaran kita pada pagi hari ini, sungguh udah Ibu jelaskan bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita, dan Ibu ingin bertanya, mengapa kita perlu bersyukur? Mungkin Ibu ingin mendengarkan penjelasan dari anak-anak Ibu sekalian, yaitu dari Eka. Kalau dari saya, Bu, mengapa kita harus bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, kita akan merasa berkecukupan, kita akan merasa bahwa Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi saya. Saya tidak akan iri kepada orang lain, dan saya akan lebih menghargai diri saya sendiri, seperti itu. Apakah ada yang lain? Ya, Bu. Ya, Asep. Kita perlu bersyukur karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Iya, hal yang paling terutama adalah mengapa sih hidup kita ini harus perlu bersyukur? Yaitu hal terutama karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Kita perlu bersyukur karena Allah memelihara aku, kamu, anak-anak Ibu sekalian dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Pemeliharaan Allah memberikan kita kehidupan, perlindungan, dan penyediaan yang kita butuhkan. Dengan bersyukur, kita dapat mengungkapkan apa yang kita rasakan, mengakui kebaikan dan kasih Allah dalam hidup kita. Bersyukur juga membantu kita mengembangkan sikap hati yang rendah hati dan menghargai berkat-berkat yang kita terima, seperti yang dikatakan anak Ibu Eka tadi, menghargai berkat yang kita terima. Dalam konteks pemeliharaan Allah ini, bersyukur menjadi cara kita untuk mengembalikan segala pujian dan hormat kepadanya, serta mengakui kebaikan Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi kesimpulan atau penutup yang dapat Ibu sampaikan, yaitu Allah memelihara kehidupan manusia, bukan hanya manusia saja, tetapi segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, supaya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Dan kita harus melakukan segala kebaikan karena Tuhan sudah memelihara kita. Oke? Karena waktu kita sudah habis, sekian penjelasan kita pada pagi hari ini. Ibu mau satu orang dari kalian menutup kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Siapa maju? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala